muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih tentang bab ilmu yang patangkolah kita jalekan salah satu hadis Nabi, yaitu kecek Nabi, la yanbaghi indahul ilmi ayyutrika ta'allum. Tidak wajar, ndak patut bagi orang nanlah berilmu untuk meninggalkan majlis taklim atau untuk meninggalkan wirid. Bagi yang berilmu ndak patut. Untuk itu maka kini kita lanjutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu dia berpesan kepada putranya yang bernama Abdullah bin Ibnu Abbas, yaitu, wahai putraku Abdullah, jangan menuntut ilmu untuk 3 tujuan, atau jangan belajar untuk 3 tujuan. Jangan mendengar pengajian untuk 3 tujuan sama. Yang pertama, janganlah engkau ria dengan ilmu. Di penyakit ilmu itu adalah ria. Dia bangga dengan tingginya ilmunya. Dia bangga dengan tingginya pendidikannya. Dia bangga dengan titel-titel yang dia pakai. Ini pesan dari Ibnu Abbas. Yang kedua, dijelaskan, janganlah engkau mendebat lawan dengan sengaja untuk menjatuhkannya dengan ilmu. Berdebat, berdiskusi, tujuan apa? Untuk membuat malu lawan bicara di hadapan orang ramai. Ini sangat-sangat dilarang oleh orang berilmu. Yang ketiga, jangan meninggalkan ilmu, jangan meninggalkan majlis taklim. Kenapa? Yang pertama, karena ingin bodoh. Yang kedua, karena sedikitnya ilmu. Yang ketiga, karena malu. Di 3 saja, kenapa orang tidak ingin belajar? Karena memang dia ingin memelihara kebodohannya, atau karena memang ilmunya sedikit, atau juga malu. Padahal Nabi mengingatkan, syifa'ul iyyi soal. Obat kebodohan itu bertanya, obat kebodohan itu belajar. Ibu bapak jamaah Allah. Untuk itu kita lihat pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagai ilmuwan muda, sebagai gudangnya ilmu di zaman Rasulullah. Yaitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tuntutlah ilmu, jika kalian telah mempelajarinya maka diamlah. Jangan mencampurinya dengan tawa dan senda gurau, karena hal itu akan menyebabkan hati mati. Dinyo Ali mengaji ko yo ndak do nambah galak-galak, ndak do nambah lucu-lucu mengaji ko. Konyo Ali. Tapi kalau mengaji bagalak-galak, mengaji balucu-lucu, berarti hati menjadi mati. Jadi kriteria-kriteria memahami ilmu dalam Islam itu ada. Kalau belajar tuh ya belajar, kalau mengaji ya mengaji. Dan lawak-lawak tidak dipakai dalam Islam. Ini banyak sekali YouTube yang kita dengar hari ini, lawak-lawak, galak-galak. Ini tidak pengajian. Ini lambang-lambang komedian. Dan Islam tidak mengenal komedi. Yang kedua, kata Ali, tuntutlah ilmu dan hiasilah dengan ketenangan, kesantunan, tawadhu,
kepada orang yang kalian ambil ilmunya. Tawadhu kepada sang guru, kata Ali. Dan orang yang kalian ajar. Di kepada yang berguru adalah sopan, kepada yang diajar juga sopan. Untuk itu, jangan kalian menjadikan ulama diktator. Karena kebatilan akan mengalahkan kebenaran kalian. Dia ada orang-orang tertentu yang memaksa ustadznya harus begini, harus begitu. Contoh kemarin, di dalam 4 mazhab yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling alim dan paling fasih. Suatu saat saya wawancari seorang imam. Ustaz, ya, orang sudah iqamat, Ustaz terlambat. Apa kata jawaban imam tetap itu? Kata jamaah, Ustaz, apa? Imam ko narancak baganti-ganti. Kan setiap jamaah pada imam itu. Batu bantu makan tak lama sampai itu ke itu. Jangan coba samakan antara imam dengan makan. Tidak ada orang yang berhak menggantikan Rasulullah selama beliau hidup jadi imam. Tapi karena pengaruh kita beragama dengan akal, tidak beragama dengan ilmu, akhirnya apa? Seperti itu. Jadi imam sudah banyak sekarang, siapapun boleh jadi imam. Jadi mana yang duluan datang, itu yang jadi imam. Walaupun imam tetap tidak datang. Padahal kalau imam tetap belum datang, iqamah belum boleh dikumandangkan. Ini dalam masjid. Akan terjadi hal-hal seperti itu nanti. Kenapa? Karena kita berilmu itu tidak memahaminya. Akhirnya apa? Kita paksa. Akhirnya apa yang terjadi? Kebenaran kalah, kebatilan menang. Ini yang terjadi. Ini akan terjadi lama-lama ini. Nanti ada pula yang mendikte imam. Oh imam, kamat lalai. Kan sama aja. Tidak berhak satu jamaah pun menyuruh imam cepat iqamah. Tidak berhak. Ini akan terjadi ketika jamaah tidak dibekali dengan ilmu dan ilmu. Untuk itu Mu'az menambahkan, jangan diktator. Karena ilmu kalian tidak akan menambahkan kebodohan. Makin diktator, makin kebatilan yang banyak terjadi. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang tidak pas di dalam majlis ilmu. Baru kita lihat apa bencana ilmu itu, apa penyakit ilmu itu. Az-Zuhri berkata, ilmu ada bencananya. Yang pertama, orang berilmu ditinggalkan hingga dia pergi dengan ilmu. Jadi nanti bencana ilmu itu apa? Orang-orang ulama dicabut nyawanya. Pejabat dicabut nyawanya, hari itu banyak yang mencalonkan diri jadi pejabat. Apapun pejabatnya mati sekarang, sebentar lagi akan ada kandidat pengganti. Tapi kalau ulama mati sekarang, agak 10 tahun lagi belum ada yang akan menandingi ulama itu lahir. Itu bedanya. Jadi mana yang susah jadi ulama dibanding jadi pejabat? Susah jadi ulama. Maka Allah mencabut ilmu itu apa? Dengan mematikan ulama. Berapa banyak di sini di Indonesia hari ini orang-orang berilmu yang dicabut oleh Allah ilmunya. Dengan cara apa? Mematikan. Kita rugi kita. Kalau orang kaya meninggal, hartanya tinggal. Pejabat meninggal, jabatannya tinggal. Orang berilmu meninggal, ilmunya dibawa ke dalam kubur. Ambillah ilmu itu, kata Nabi, sebelum dia meninggal. Yang kedua apa? Berdusta di dalamnya. Ini yang paling berat. Dia berilmu, tapi ilmu itu dicampuri dengan dusta. Untuk apa? Kepentingan sesaat. Kepentingan sifatnya insidentil. Sehingga ada orang-orang yang berilmu mau mendustakan ilmunya untuk kepentingannya saat itu. Ini yang sangat berbahaya tuh. Untuk itu dijelaskan oleh Az-Zuhri,
Sesungguhnya yang membuat ilmu hilang adalah lupa dan tidak mempelajarinya. Orang berilmu masih hidup, orang berilmu jujur, tapi jamaah tidak ada. Atau tapi ilmu yang disampaikan tadi lupa. Untuk itu apa kata Ali bin Abi Thalib? Pelajarilah ilmu hadis. Jika kalian tidak mempelajarinya, dia akan hilang. Di paling kurang kitab hadis sekarang sudah ada 9 kitab besar. Boleh kita ambil salah satu. Saya ingin mempelajari kitab hadis Bukhari. Tidak banyak Pak, 36 jilid cuma. Barata banyak 1 meter 25 senti. Segitu tak banyak. Apabila kata mak, saya ingin mempelajari saya Muslim, tidak banyak cuma 18 jilid. Berapa tebalnya? 1 meter saja. Saya ingin mempelajari hadis riwayat Imam Ahmad, tidak banyak berapa tebalnya? 1,5 meter. Jadi bagaimana kita akan memahami Islam ini tanpa kita mempelajari hadis? Nah, sepanjang taruhlah agak 1 bulan satu. Berapa butuh kita lama waktu belajar? 36 bulan untuk 1 perawi hadis. Tambah lagi 36 bulan untuk perawi kedua. Tambah lagi 12 bulan perawi ketiga, 12 bulan perawi keempat, 12 bulan perawi kelima. Sampai sekitar berapa? 20 tahun habis waktu. Baru hadis kita fahami. Di sini kerugian kita sering mendengar hadis itu dalam yang tidak lengkap. Nah, untuk itu apa kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Bencana ilmu adalah lupa, dan tindakan menyia-nyiakannya adalah engkau memberikannya kepada yang tidak ahlinya. Diberikan ilmu kepada orang tidak berbakat, maka dia akan menyia-nyiakannya. Nah, ibu bapak jamaah Allah, untuk itu apa kata Zaid bin Sabit? Bencana ilmu adalah bangga dan marah. Bencana harta adalah boros dan dirampas. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana cara mencapai ilmu itu. Yang pertama adalah dengan cara bertanya. Metode-metode bertanya di dalam mencapai ilmu sangat banyak sekali kita jumpai. Seperti apa kata Nabi? Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan bagi mereka janda dengan duda, kalau dia berzina dihukum 100 kali rajam sampai mati. Didera 100 kali, kemudian dirajam sampai mati. Itu hukuman bagi janda yang berzina, duda yang berzina, atau orang muhsan. Bagaimana kalau yang masih perjaka berzina? Maka dia didera 100 kali. Nah, ibu bapak, kemudian dijelaskan lagi dalam bab manasik. Apa kata Nabi? Yaitu ambillah dariku manasik. Ini dijelaskan oleh Nabi ketika beliau haji wada di Mina. Yaitu di sana kata Nabi adalah khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara kamu berhaji. Maka khusus bab manasik haji itu memang kita harus baca kitab haji, hadis tentang haji. Bukan pendapat pelampat para penasik yang tidak profesional. Ini yang bermasalah nanti. Kata Nabi khuzu. Dia itu harus profesional. Paling kurang dia sudah memahami haji dengan baik.
Yang paling lucu, dia ketua kloter tapi belum haji, kan susah teman. Jelas. Harusnya ketua kloter itu haji ada pengalaman masa lalunya. Jadi untuk itu Nabi ambil dariku manasik kalian. Jadi saya ajarkan cara-cara haji, ini cara haji. Maka nanti bagaimana Nabi itu berhaji, seperti itu hendaknya kita berhaji. Tapi ada yang tidak mau. Kenapa? Karena gurunya tidak mengajarkan seperti itu. Harusnya siapa yang mengajarkan haji itu Rasul. Kalau Rasul yang mengajarkan haji, apa yang dilakukan oleh orang di Makkah, apa yang dilakukan oleh orang di Mina, apa yang dilakukan oleh orang di Muzdalifah, apa yang dilakukan oleh orang di Arafah, ya sama. Contoh nyata, ini contoh nyata. Tanggal 10 jamaah haji masuk ke Mina. Salat zuhur di masjid di Mina itu di Qasar. Kemudian dijamak dengan salat asar di Qasar lagi. Itu sunnah. Tapi apa kata orang Nabi? Kamanga lo awak harus salat dua-dua. Elok lampe-ampe. Akan hebat mereka. Melempar jamarat itu, Ka'bah di sebelah kiri, ada orang yang Ka'bah di sebelah kanan. Berdoa itu di sini Nabi berdoa, kemudian pindah ke kanan, kemudian pindah ke kiri pulang. Kenapa orang tidak berdoa seperti itu? Kenapa sudah berapa kali Ibu Haji, sudah 2 kali. Coba Ibu berdoa ketika melempar jamrat di hari kedua, tidak tahu. Pada seluruhnya itu ada manasiknya. Apa yang kurang? Mereka itu tidak dilengkapi dengan ilmu yang benar ketika akan berangkat. Akhirnya sampai di sana hanya ragu. Nabi sudah mengingatkan, mana tahu sesudah ini saya tidak berhaji lagi. Dan ketika itu turun surat Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan 2 bulan sesudah itu Nabi meninggal. Nah, Ibu Bapak, ini jadi maka dalam bab ibadah, dalam bab hudud ini adalah hukuman-hukuman, kita harus faham sefaham-fahamnya. Karena nanti ada orang yang faham tapi tidak takut. Ada orang yang tidak faham juga tidak takut. Akan terjadi seperti itu. Ibu Bapak jamaah ini Allah. Kita lihat Fathul Bari. Ini contoh satu. Yaitu dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 264, yaitu di sana an Abi Hurairah qala bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyun. Di ketika Nabi sedang ceramah di dalam masjid beliau, yaitu di Masjid Nabawi, datang seorang Arab Badui. Faqala mata sa'ah. Di tiba-tiba orang kau datang, ya Rasulullah, apabila kiamat. Sedangkan Nabi ceramah. Maka apa yang dilakukan Nabi ketika itu dijelaskan di situ, yaitu famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu. Ketika itu Rasul tidak langsung menjawab pertanyaan. Ketika Rasul nanya, faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha. Hanya kaum yang mendengar mungkin
Rasul lain mandanga pertanyaan orang tadi, tapi Rasul malih menjawab. Fa kariha, ndak suko. Di hadis kok kita ndak tahu metode, akhirnya berprasangka ndak benar. Yang kedua, apa kata sebagian yang lain yang tidak yang itu? Qala wa qala ba'dhum bal lam yasma' hatta idza qada. Kemudian ayat lain, Nabi tidak menjawab karena tidak mendanga. Di dalam satu peristiwa ada beberapa interpretasi. Interpretasi apa pertama? Orang bertanya, Nabi lanjut saja. Alasan yang pertama, tadanga di Nabi tidak suka menjawab. Ayat yang kedua, indak tadanga di Nabi. Pertanyaan mana batua? Ndak tadanga atau indak amu menjawab, atau tak indak tadanga? Mana rejak bu? Jadi ndak boleh awak menduga-duga. Setelah Nabi ceramah selesai, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza qada hadithu qala aina arahu sa'il Anissa, sia tadi orang nambah tanya tentang pabilo hari kiamat. Di hadis ikonan batua, metodologi pembelajaran itu jangan memotong percakapan. Selesaikan satu dulu kok kabatanyo batanyo. Itu bagus. Ini metodologi. Di sunnahnya seperti itu. Bukan tak pandai Nabi menjawab, bukan tak terdengar, tapi Nabi ingin menegaskan, salah saya nambu dulu menjelaskan kok kabatanyo batanyo, jangan tiba-tiba tekan anak batanyo langsung. Metodologi dalam Islam. Ini hadis Sahih Bukhari jilid 1 halaman 264. Kemudian apa kata si Arab Badui tadi? Dijelaskan itu. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Qala fa idza duyiatil amanatu fantazirus sa'ah. Apa jawaban Nabi? Kalau amanahlah disia-siakan, tunggu kiamat. Waspadalah kiamat akan datang. Di apa tanda-tanda kiamat itu? Amanah mulai disia-siakan. Arab Badui tadi bertanya untuk kedua kalinya. Apa pertanyaannya? Kaifa ida'atuha? Bagaimana cara menyia-nyiakan amanah itu? Baru qala iza wussidal amru ila ghairi ahliya fantadhirus sa'ah. Kalau urusan telah diserahkan kepada yang tidak ahlinya, tunggulah kiamat, waspadalah kiamat. Cok wak mandanga hadis nu jaga iza wusidal amru ila ghairi ahliya fantazirus. Baku ujung hadis nabambia. Ini yang terjadi hari ini. Baku agak keberatan kita menjalankan hadis dari awal sampai sudah. Kalau kemarin kita jelaskan, yaitu ala fa inna fil jasadi mudghah, baru selesai. Padahal itu ujung hadis. Di seperti tadi apa? Yaitu jamaah bahkan da'a, imam ko narancak baganti-ganti. Sama aja nanti itu. Jadi tidak tiba imam ya sianan dulu jadi imam. Padahal komandan di dalam masjid itu imam, titik. Tidak ada yang berhak. Di dalam masjid penguasa tunggalnya adalah imam. Jadi jangan serahkan urusan kepada yang tidak ahlinya. Kalau urusan itu diambil oleh yang tidak ahlinya, fantazirus sa'ah. Satu. Ini contoh. Kemudian kita lihat lagi hadis di dalam Sahih Bukhari jilid 1 halaman 267. Di sana kata Nabi, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala tukhallifa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarah, yaitu pada suatu perjalanan
Nabi tertinggal. Berarti kami dahulu berjalan, Nabi di belakang. Fatrakana, maka tertinggal Nabi. Waqad arhaqat nasalah. Kemudian masuk waktu salat. Fatawadda, maka kami yaitu natawaddau, kami berwudu. Ini contoh kedua. Kalau contoh tadi adab dalam majlis. Sekarang ada orang yang sedang berwudu. Dilihat oleh Nabi. Ketika itu kata Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, faja'alna nasma'u ala arjulina. Kami tidak sempurna untuk mencuci kaki kami. Kita contohkan saja, masih ada jamaah yang baru dua di keran nan diataan kaki saja, tidak digosok. Kok salah beruduk? Padahal ayatnya idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di sini apa yang terjadi ketika itu, ada umat yang sedang berwudu di nan talubang di atas tumiknya seketik itu ndak kena air. Itu maka harus digosok mana di pasir mana. Ndak bisa kita berwudu di keran itu hanya malataan saja. Kok dapet latak babue mana palanggayan kaki di keran. Kau indak kasroman di Makkah, kalau di Makkah kan baduduan bana rancak-rancak. Itu bagusnya begitu. Nanti dilanggai ke situ kalau orang ndak kue kaki kidanya kok tak jangkang bah kebantuannya. Ini ilmu. Jadi tempat berwudu itu para lubana. Kenapa kalau ndak sembrono dua orang ndak sembrono salat orang. Jadi kalau duduk bisa duduk. Ati bola nan tukang bangunan sampai tampai berdua, kalau dibuat tampai duduk. Kan santiang awak kadang-kadang tu. Cobalah lihat, mayoritas tempat duduk, tempat berwudu di Indonesia tidak ada tempat duduknya. Kok dibuat salahnya? Pertanyaan. Nama nan rami orang di Indonesia berwudu pada di Makkah. Bah di Makkah aku amu antri 7-5. Kok di Indonesia aku harus baru tiba berwudu? Ini kan kesempurnaan wudu. Jadi sampurna lataan kaki gosok sabarasia-barasianya lah jaleh pastikan air baru kita tagak. Iko nan baru dua sadian tagak ko Sarawa sampai lo. Aku agak dicurigai wudu. Yang baru dua tagak lo rupanya keran agak jauh lo, agak dicurigai. Kalau ndak dicurigai ndak keluar hadis kau. Jadi kok dapet agak nan sampurno lo. Lai tampe pelataan kaki, tapi tampe kalau kaki tagak di sini cek nan iko date bisa kemungkinan jatuh. Apa lain yang ndak pakai tagak lo? Balataan kaki di sini. Iko berbahaya. Jatuh di kamar mandi itu berbahaya. Jatuh sampai berwudu itu berbahaya. Apalagi apa-apa na ibu-ibu na tua-tua kok. Kabaratan aku kita lain. Jadi mari kita fikirkan membuat sesuatu itu yang manfaatnya ada, butuh ilmu. Biarlah agak sampai tapi samparono, diban yang lapang tapi tidak rancak dalam kondisi ibadah. Nah, untuk itu apa kata Rasulullah melihat ada umat yang berwudu tidak benar itu, fanada bi'a'la sautih. Nabi berteriak. Dibolehkah berjamaah itu dengan suara besar? Boleh. Itu jelas-jelas betul. Lah Ustaz mari Arya. Nabi pun mari. Boleh itu. Kenapa? Kalau ndak diariak salah orang. Nah, itu tugas ibu-ibu apa-apa nalah menangah kajian. Nampak besok orang berwudu ada sepenuhnya apa ngana? Apa ngana? Kadipadian saja
atau kaditunjukan? Bana rancak bu? Bana rancak bu? Di kecian. Jo lemah lembut, ndak mau aja lembut. Ndak selesai salat, boleh itu. Nabi menghardi orang yang tidak benar wudunya tadi. Apa kata Nabi ketika itu? Wailul lil aqabi minan nar marrataini aw salasah. 3 kali atau 2 kali Nabi. Cilako tumi nan indak kana ia ketika berdua dibakar besok. Apa penyebab orang dibakar dalam neraka itu? Karena wudunya tidak sempurna. Baalu orang nombor 2 kupiah ndak leke. Kupiah sedang leke. Banyak. Balo ibu nombor 2 uwe jilbab ndak buka. Bapa ngana bu? Kan jale lah kajian ibadah apa ni kan itu di jale. Yuvana ba jale. Balo petangga kajian. Hala itu setayamu. Ya memang seperti itu tayamu. Ya seperti itu. Jadi dakwakan kadang-kadang sesuatu itu dia tidak mencari teks yang asli, hanya mandanga akan sedikit interpretasinya dibanding melihat teks yang asli. Jadi Nabi mengingatkan berulang-ulang orang nan wudunya ndak sempurna. Maka wudu itulah dulu. Demikian pula kalau ibu caliak ko nanti ibu-ibu petang di surau kapau menjalekan ibu-ibu siko. Lai punya anak gadis. Ai punya anak pudusi. Nalah haid. Lai bajaan kenyo baa caro mandi sesudah haid. Kok diam? Ibu Bali Fathul Bari jilid 2. Kau petang. Fathul Bari jilid 2 bab haid, bab wudu, bab taharah. Itu para lubana kita kuasai. Tidak sama mandi haid dengan mandi junub. Jelas. Banyak yang salah. Kalau jamaahnya ibu-ibu, sekarang ibu-ibuku tak sakan tadi. Bahas warnanya Ustaz. Di WA hadis. Oh iya. Kalau dibaca tak malu nak, kalau diterang enggak malu. Ada diterang dibaca. Jale. Ini penjelasannya cara mandi sesudah haid. Baca romantesnya alah karyang atau ndak karyang? Bukan karyang. Warna. Coba lah karyang, bukan karyang. Warna haid ibu ada coklat, ada kuning, ada putih. Masukkan kapas. Kapas kalau berwarna tandanya belum selesai haid. Berapa hebatnya Islam. Metodologi Islam itu bagus sekali. Kapas yang dimasukkan. Bagaimana orang yang berhubungan dengan istrinya padahal dia sudah putih tapi belum mandi? Kena dalam ayat. Ada yang terjadi. Ada ibu-ibu nangis. Nama tangan bukan itulah. Udah bau, udah. Akhirnya mengecek YouTube. Kok udahnya, kok disuruh mandi bani sebentar, salahnya. Begitu ilmu. Dan ikut terjadi dalam rumah tangga Islam. Menangis dah tu. Menangis ibu-ibu muda. Kenapa? Karena tidak benar cara pendidikan mereka dalam agama itu. Nah ini. Nah untuk itu silakan beli Fathul Bari jilid 2. Jadi bukunya serupoko kan Fathul Bari jilid 2. Bab di situ ada taharah, ada wudu dan haid. Tiga saja dalam satu buku itu. Perlu kita ilmu ini. Kenapa? Ini ilmu-ilmu yang mendasar yang menyebabkan kita bisa beribadah dengan benar. Aman. Di kita ngaji seperti itu aja. Nah, kita buka surat Ali Imran 161. Kita ingin menguji bagaimana pentingnya ilmu itu. Ali Imran 161. Yaitu di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika terjadi perang Badar. Apa kata Allah?
wa makana li nabiyyin ayyahul, tidak pantas seorang nabi melakukan pengkhianatan dalam rampasan perang. Ketika itu ibu dan bapak, harta rampasan perang pertama itu ada di perang Badar. Ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam mengatakan mungkin ada kehilangan sesuatu benda, maka dia berprasangka buruk, mungkin Nabi yang mengambil. Di prasangka buruk kok aduh sejak saya sampai akhir zaman. Maka ketika ada prasangka itu, maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu apa itu yang dimaksud dengan yagul? Korupsi. Nyok Kiai Kurai Siap maliang gadang. Di korupsi ko bahasa rancak harusnya maliang gadang. Coba orang maliang gadang kini ndak malu, orang maliang ayam pemalu. Iya, keke sebenarnya galaknya tanpa ada penyesalan. Kadang-kadang suami istri, kemarin terakhir suami istri masuk, ya ndak apa-apa, ndak ada malu lagi. Jadi bab korupsi, andai kata mereka yang jadi pejabat itu, yang jadi penguasa itu mau belajar surat Ali Imran ayat 161, di situ dijelaskan, yaitu tidak mungkin seorang nabi berkhianat, diturunkan berkenaan dengan hilangnya katifah merah yang hilang dalam perang Badar. Maka sebagian orang mengatakan barangkali Rasulullah yang mengambil, dituduh Rasulullah, hingga ramailah orang-orang membicarakan. Maka Allah menurunkan surat ini, ayat ini. Apa ujung ayat itu? Wa iyakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'di. Di situ yaitu dijelaskan di situ, wa may yaghlul, siapa yang korupsi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang mambiak simin sakaruang kini di dunia, bisa jujuang simin sikaruang tu untuk menghadap Allah. Siana mambiak batang basi agak 10 batang, jujuang basi itu bisa menghadap Allah. Siana mambiak tanah orang agak 1,5 meter, jujuang tanah 1,5 meter kali 180 derajat, 1 derajat itu 100 kilo. Tidak banyak. Kira-kira bagaimana? Ini jelas. Allah sudah jelas. Ini jelas. Kok tanah orang diambil 1,5 meter supaya bisa tuak lalu kan banyak tu. Supaya rancak sudui rumah awak, supaya rancak teras awak, supaya rancak kadai awak. Silakan ambil. Kok para lu 10 meter, jangan 1,5 meter. Tangguang. Bisa 1,5 meter kali dari ko sataba bumi ko tabanya 180 derajat. Jadi dari bumi Sungai Pua sampai ke bumi Amerika di bawah 180 derajat. Kan pas di bawah Amerika gini kok. Jadi para taba bumi ko 180 kali 100 kilometer ndak tabah. Bisa dikaluangkan kepada mereka di hari kiamat. Pak kira-kira nalah talonsong. Harus kita bikin. Kan banyak menggeser lantak, menggeser sipadan. Tidak apa-apa, biarkan aja. Mereka ingin dikalungkan nanti di akhirat. Kenapa? Mungkin karena tamak atau mungkin karena tidak berilmu. Apakah itu dikerjakan dengan tamak? Apakah itu dikerjakan tanpa ilmu? Kedua-duanya sama, kena di akhirat nanti.
Berapa banyak bos yang menyuruh karyawannya menyulap semikian, silakan sulap, nggak apa-apa. Berapa banyak semen itu harusnya campurannya 1,3, kini buat 1,5, makan besi besok, makan pasir besok. Juanglah kasiat itu besok di hadapan Allah. Tak akan mungkin sakaruang akan disulap, bara kira-kira disulap. Tak akan mungkin aspal agak seliter ke disulap. Berapa? Sulaplah hari ini seluruhnya. Tapi ketika kita membaca surah Ali Imran ayat 161, karena itu nanti ibu dan bapak. Jadi kini kan gadang korupsi tidak apa-apa. Kenapa? Karena urusan tidak diserahkan kepada ahlinya. Itu masalahnya. Nah, untuk itu jelas siapa saja yang korupsi di dunia, nanti di akhirat dia membawa yang dikorupsikannya itu ke hadapan Allah. Maka dalam hadis dijelaskan, yaitu melalui jalur ini, yaitu di situ Abu Amir Ibnul A'la dan Mujahid Ibnu Abbas mengatakan, yaitu orang munafik menuduh Rasulullah karena ada barang yang hilang. Nah, kita lihat ibu dan bapak, bagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan satu hal tadi, yaitu dalam satu hadis di situ dijelaskan, khianat yang paling besar di sisi Allah adalah sehasta tanah atau rumah miliknya. Lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta dari milik temannya. Apabila ia mengambilnya, niscaya ia akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi di hari kiamat nanti. Lihat hadis Imam Ahmad bab korupsi. Bab korupsi. Di korupsi ku ndak barang baru, sajak saisua. Nah, kemudian dalam hadis Imam Ahmad yang kedua, di situ dijelaskan, barang siapa yang memegang kekuasaan untuk satu pekerjaan, pimpro dia atau bos dia, bendahara dia, sedangkan dia belum mempunyai tempat tinggal, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggal. Hati-hati dapet jabatan takana rumah ranca. Hati-hati. Hati-hati dapet jabatan takana babini cik lai. Hadis kan jelas. Kan itu. Pabilo dia lah punya jabatan. Kan Nabi menjelaskan itu, yaitu atau belum mempunyai istri, maka hendaklah dia segera kawin. Atau belum punya kendaraan. Jadi anan marayu orang untuk korupsi, rumah mewah, babini cek lai, atau kendaraan di tukang. Sajak mamacik proyek kau baru otoyo, iyo. Dah apa-apa silahkan aja. Hari ini marah ya ndak apa-apa. Dahulu nanti orang yang itu datang kepada Nabi menjujuang yang dikorupsi, bukan rumahnya yang dijujuang, bukan istrinya, tapi yang dikorupsi tadi. Apa kata Nabi? Dulu saya sudah ingatkan, nak akan ditolong oleh Nabi itu. Jadi panjang pangana kuruponyo dek lah lai. Bukan cemburu lah ibu-ibu tidak apa-apa. Ibu-ibu tidak apa-apa dalam kuelok sebenarnya. Seperti itu. Dia hati-hati. Hati-hati apa yang hati-hati? Harta itu mengajak kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Di lain pihak apa? Kepada kita-kita yang diberikan rezeki Allah apa? Buatlah rumah. Carilah istri yang salehah. Carilah kendaraan, dapet nanti gokolah sampai niat. Rumah lah ado, istri lah saleh, kendaraan lah ado. Bahagia di dunia cigoko.
Tiga tu kebahagiaan. Jangan lebih lo dari itu le. Allah tu. Lah berumah Allah, lah saleh istri Allah, lah punya kendaraan Allah. Allah sampai bahagia di dunia tu. Aku kan pengana, ayo invest di situ, invest di situ, tanam modal di sini. Ini yang merusak itu. Seorang ibu janda semalam menelpon saya. Ini ibu janda. Iya. Kemudian kakak iparnya juga janda. Ayo juga. Saya bilang kepada ibu tu, kok nikah sibuk banyak dan tumbuh ang beko. Ini ibu, ini kan teman saya. Dan tumbuh ang beko batu. Dulu kakak suami saya pernah datang ke rumah. Adinda besok kalau kebetulan suami Adinda meninggal, apakah menikah lagi? Apa kata jawabnya ketika itu saya masih berumur 35 tahun. Andai kata suami saya meninggal, saya hanya fokus mengurus anak. Bayangkan ibu itu bagusnya. Akhirnya saya ajak menikah aja lagi dan tumbuh ambeko. Begitu orang-orang tertentu memahaminya. Kenapa? Karena kita dulu sudah habis waktu untuk mengurus ini, tinggal ibadah. Ada sisa-sisa umur, fokuskanlah untuk ibadah katanya. Fokuskanlah untuk kegiatan sosial. Jangan duduk-duduk aja di rumah. Cari usaha, cari ilmu. Kemarin ada teman saya purna bakti lagi. Alhamdulillah SK pensiun keluar. Ijan pitih jonantakana baraja lalai. Kamu saji lalai. Kamu majlis salib lalai. Tapi katanya insya Allah. Ini kan bagus. Jadi kadang-kadang lalapang. Nah, jangan pengenal lalai. Aman bu. Ini contoh nyata. Dan itu saya memang seperti itu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan banyak pengeluhan. Mengeluh kok malam, Ustaz lah pulang aja lah. Cerita santai kan. Boleh-boleh aja, ibu-ibu juga tidak apa-apa. Tidak akan cemburu istri saya itu. Ibu bapaknya main Allah. Dari hadis yaitu telah diriwayatkan kepada Musa, menceritakan kepada Musa ibnu Marwan, Ruqyah, apa hadisnya? Barang siapa yang bekerja bagi kepentingan kita. Ini pegawai yang diberi amanah, pejabat yang diberi amanah, hendaklah dia mencari istri. Babinilah dulunya Nabi. Kemudian jika dia belum mempunyai pelayan, hendaklah dia mencari pelayan. Jika dia belum punya rumah, hendaklah dia mencari rumah. Kenapa? Karena tiga ini akan merayu orang untuk korupsi. Jadi bagaimana orang bisa terhindar dari korupsi? Ketika dia sudah beristri, sudah punya rumah dan sudah punya pelayan, maka pikirannya jauh lebih tenang. Ini, jadi konsep-konsep itu, maka apa kata Nabi sesudah itu? Barang siapa yang mengambil selain dari itu, berarti dia adalah pencuri. Bini lado tambah celai rumah, lado tambah celai pelayan, lado. Tidak, cukupkan itu. Jadi pengajaran Nabi itu ibu dan bapak ketika kita lihat ayat-ayat, kita lihat hadis-hadis sangat hebat sekali, sangat hebat sekali. Tapi kawan-kawan yang pegawai tidak mau belajar ini. Kalau saya diundang kepada majelis alim pengajian, kalau ini agak kurang srek hatinya mencaliamu. Ustaz kok kareh bana salahnya. Untung lah dibaca, tidak ada orang nama membaca ayat. Kenapa? Karena dia tidak rutin belajar tafsir. Kita tahu itu karena rutin belajar tafsir saja. Nah, mau tidak terdengar aku pengajian di TV agak sekali. Padahal yang diundang adalah pejabat-pejabat besar. Kemudian hadis yang lain ibu dan bapak, hadis kau kita bacakan terjemahannya saja. Itu apa kata Rasulullah? Aku benar-benar mengetahui seorang di antara kalian datang di hari kiamat seraya memikul seekor kambing yang membebek. Ia berseru, hai Muhammad, tolong aku. Maka aku katakan, aku tidak memiliki wewenang pun dari Allah untuk menolongmu karena risalah telah aku sampaikan. Jadi nanti di akhirat banyak para koruptor yang beragama Islam manjujuang nandi korupsi datang ke Nabi minta tolong, minta syafaat,
minta diringankan nan dikorupsi sesuatu. Apa kata Nabi? Ambo ndak punya wewenang, ambo ndak diizin Allah untuk menolong para koruptor. Jelas. Kalau kita mencuri harta orang, satu orang besok yang akan kita temui di akhirat. Kalau kita mencuri uang negara, senegara orang kita harus minta maafkan, minta redakan. Senegara. Karena itu uang rakyat. Nah, untuk itu apa kata Nabi setelah itu? Yaitu karena Nabi itu, maka Nabi tidak benar. Dan sungguh aku benar-benar mengetahui seorang di antara kalian pada hari kiamat nanti akan memikul seekor unta dengan yang sedang bersuara berkata, hai Muhammad, aku menjawab, aku tidak memiliki wewenang pun dari Allah untuk menolong darimu. Aku telah menyampaikannya. Dilambangkan dengan kambing yang dia korupsi atau unta yang dia korupsi. Masih ingat kita bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawar seekor kambing kepada seorang pengembala yang beriman. Seekor kambing. Yang menawar adalah khalifah, presiden yang menawar. Yang ditawar adalah pelayan. Maka pelayan tadi menjawab, ini tidak kambing saya ya Umar bin Khattab. Ya engkau kan tidak tahu, enggak sama kan tidak tahu. Ainallah, Allah tahu, Allah melihat. Bantu aku lah kok kau mencari minantu ibu dan bapak. Nan jujur tunlah. Hari ini kan banyak pegawai-pegawai kita yang tidak jujur. Disarahkan ko kadai urus yo, ko karajo urus yo, tapi tidak jujur. Ini kan akan terjadi nanti di akhirat. Yo untuang tidak punya CCTV. Nah, kan itu. Dia ansuannya di Bali 10, dijual 10, dibuat tulisan 9, silahkan. Dijualnya 5, dibuat laporan ampe, silahkan. Anak tidak dilaporkan besok dijujuang, ya Allah, ya Allah. Jadi tidak usah cameh bana. Tidak akan rugi kita 1% pun. Allah itu adil. Tapi kalau dia jujur, dia akan ditolong, dia akan dibantu, dia akan diberi syafaat di akhirat nanti. Wajar Nabi mengatakan orang yang berilmu, beramal semenjak kecil sampai tua, dia diberi nilai 70 siddiqin, kata Nabi. Jadi kenapa hari ini mal yang banyak? Karena tidak berilmu. Tidak berilmu apa? Tidak berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ada berilmu tapi tidak takut, itu saja. Untuk itu terakhir kita katakan, Nabi katakan, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui di antara kalian di hari kiamat memikul seekor kuda yang meringkik, juga minta tolong. Sungguhnya kamu akan mengetahui di antara kamu ada yang datang di hari kiamat memikul sesuatu bagian berupa kulit, lalu berseru atau memiliki wewangian. Jadi apapun yang dikorupsi bisa dijujuang di hadapan Allah. Diharapkan Nabi akan membantu. Nabi tidak membantu. Sekian banyak hadis tentang korupsi. Jadi apa-apa ibu-ibu nan pernah dikorupsi orang, ijan cameh bana. Ijan cameh bana. Balabo gadang awak. Batu orang tu bisa ndak kata tolong di akhirat. Nah, namanan pernah korupsi, minta ampunlah sabalun mati. Kenapa? Ndak kata jalang dua bisu do orang sedunia. Balik kalau balik. Yo dengan baliakan tu kan hilang nan ado, oto na la tabalita jual lah. Rumah tabalita jual lah. Ndak apa-apa. Ketimbang kita menjujuan rumah hasil korupsi, oto hasil korupsi bisa di akhirat. Raso-rasonya waktu syuruk lah masuk lah dulu tu. Lah cukup gitu. Jadi kita cari dampaknya nanti. Jadi kita cari konsep ilmu, kita cari hal-hal yang sangat paralu di dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita butuhkan. Reda dan maaf, subhanakallahumma rabbana bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.